Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rako Fauzan dengan NIM C1C0251112. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang timbulnya hutang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya hutang pajak. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang latar belakangnya. Pajak Pajak adalah modal utama pemerintah untuk membiayai pembangunan dan kepentingan bersama. Fungsi utama pajak yaitu untuk meningkatkan pendapatan negara untuk membiayai barang dan jasa publik. Masalahnya itu sering terjadi tunggakan atau hutang pajak karena kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak. Diperlukan tindakan penagihan yang tegas sesuai undang-undang. Yang pertama kita akan membahas tentang timbulnya hutang pajak. Definisinya itu adalah pajak yang masih harus dibayar, termasuk sanksi administrasi atau bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Ada dua ajaran timbulnya hutang pajak. Yang pertama itu ada ajaran formil, yaitu hutang timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus atau diterapkan pada official assessment system. Yang kedua itu ada ajaran material, yaitu hutang timbul karena undang-undang dan terpenuhinya syarat atau text-based tense seperti perbuatan, keadaan, atau peristiwa tertentu, yaitu diterapkan pada self-assessment system. Nah, yang udah itu ada penagihan pajak, itu kita akan membahas definisi dan dasar. Yang pengertiannya itu adalah serangkaian tindakan penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Dasar penagihan yaitu 1. Surat tagihan pajak atau STP, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPBKB, dan tambahan SKPBT. Yang ketiga itu ada surat keputusan pembetulan, keberatan, putusan banding, dan peninjauan kembali. Nah, ada dua jenis penagihan pajak, itu ada penagihan pasif dan penagihan aktif. Yang penagihan pasif itu ada Fiskus hanya menerbitkan surat ketetapan atau STP, SK PKB, dan lain-lain untuk memberitahu adanya utang pajak. Yang kedua itu ada penagihan aktif, yaitu kelanjutan penagihan pasif jika dalam 1 bulan hutang tidak dilunasi melibatkan juru sita dalam tindakan sita atau lelang. Itu ada tahap penagihan pajak oleh juru sita. Itu ada surat teguran diterbitkan jika 7 hari setelah jatuh tempo hutang belum lunas. Yang kedua ada surat paksa diterbitkan jika 21 hari setelah surat teguran tidak ada pelunasan, wajib lunas dalam 2 kali 24 jam. Yang ketiga ada surat sita dilakukan jika 2 kali 24 jam setelah surat paksa hutang tetap belum dibayar, barang disita sebagai jaminan. Yang keempat ada lelang dilakukan jika 14 hari setelah pengumuman lelang pasca penyitaan hutang masih belum dilunasi. Yang ketiga sudah terhapusnya hutang pajak. Itu ada pembayaran pelunasan dibayar sendiri atau dipotong pihak lain. Kompensasi melalui kompensasi kerugian atau kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya. Kadaluarsanya jika dalam 10 tahun hutang tidak ditagih. Pembebasan dan penghapusan diberikan jika wajib pajak bangkrut atau mengalami kesulitan likuiditas setelah penyidikan. Nah, kesimpulan dan sarannya itu adalah 1. Kesimpulannya, hutang pajak timbul berdasarkan ajaran formil atau material. Penagihan dilakukan secara sistematis mulai dari teguran hingga lelang. Hutang dapat berakhir melalui pembayaran kompensasi kadaluarsa atau penghapusan khusus. Saran dari saya itu pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan dan memberikan sanksi yang lebih tegas agar memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh. Sekian dari video saya, terima kasih.